الآفات من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السن والدرر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العالم القابض الباسط الخافض الرافع المعيز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الجاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al maqalatu sadisatu an alin radhiyallahu anhu wa karamallahu wajahahu man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil maksiyati kanatin naru fi talabihi ay manis tagola fil ilmi fil imin nafi illadhi la yajuzu lil baligil aqili jahluhu kana fil haqiqati talibal li jannati wali radallahi ta'ala wa man kana muridan lil maksiyati kana fil haqiqati taliban lin nari wali sukhtillahi ta'ala. Wa al maqalatu sabi'atu an Yahya bani Mu'adzir radhiyallahu anhu ma'a sallallahu karimun ay hamidu fi ali wa huwa may yukrimu nafsahu bitaqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi wala atharat dunya la qadamaha wala padolaha alal akhirati hakimun ay musibung fi af'alihi wa huwa mayamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salimi. Wa al maqalatu saminatu
anil A'masi ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kuhkufi radhiyallahu an man kana ra'su malihi taqwa kalatil al-sunu awaspi ribhi dinihi wa man kana ra'su malihi dunya kalatil al-sunu awaspi husrani dinihi wal makna man tamasaka ala taqwa bi istisali bin bi imtisali awamirillahi ta'ala wajatina bil asi bi an asasa ab'alahu bimuwafiqati syar'i falahu hasanatun kasiratun la tuhsa wa man tamasaka ala umurin mukhalifati li syar'i falahu sayi'atun kasiratun ajazatil al-sunu an dzikri dzalika bil adadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi wa bi anwari fid darain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu as-sadisatu an Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Makalah yang keenam ya adalah dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridhoinya, karramallahu wajhah, dan semoga Allah memuliakan akan wajahnya atau kedudukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya dari Sayyidina Ali, hadis Nabi SAW, kata Nabi, siapa orang yang adalah dia fi talabil ilmi, orang yang mencari menuntut ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, maka adalah surga yang sedang dia cari. Jadi orang ketika dia masih mau belajar ya, khususnya yang ia pelajari adalah ilmu syariat ya, ilmu hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah ya, tentang wudu, tentang sholat ya, tentang tauhid, tentang akhlak, kan begitu, tentang ya yang kira-kira ilmu tersebut kita gunakan di dalam ya ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang kalau dia ngaji itu hakikatnya yang dia cari bukan ilmu doang, tapi dia lagi nyari apa? Surga. Kanatil jannatu fi talabihi. Jadi orang yang sedang mengaji, orang yang sedang proses mempelajari ilmu agama, kanatil jannatu fi talabihi, hakikatnya yang dia lagi cari adalah surga. Karena salah satu jalan yang paling gampang dan mudah orang untuk masuk ke dalam surga adalah thalabul ilmi, ngaji. Nabi yang ngomong kok, bukan saya. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang salak, berjalan, man salaka tariqan, dia berjalan di satu jalan, yaltamisu fihi ilman, niat memang dari rumah mau ngaji, niat memang dari rumah mau ke majlis, niat anak dari rumah mau pesantren, mau belajar agama, niat anak dari rumah mau ngaji sama gurunya, kan begitu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka tanpa kita sadari, orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang berangkat mengaji, itu adalah sesuatu yang membuat seseorang mudah. Sahhalallahu lahu tariqan, mudah apa? Mudah untuk menuju berjalan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha bima yasna,
Karena orang yang ngaji, orang yang belajar ilmu agama tentang ibadah itu lebih dekat kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Itu. Cuma kita nggak usah ngomong-ngomong, udah tahu nggak usah ngomong-ngomong ke orang-orang. Ya, kemudian jangan juga meremehkan orang yang nggak ngaji. Ya, lu nggak ngaji, susah lu masuk surganya. Jadi nggak begitu, konsepnya nggak begitu. Kita punya hati. Jadi ini sebagai apa sebutnya motivasi ya, untuk kita jangan sampai lepas apa itu ngaji. Gitu. Jadi kalau orang ngaji ibadah salah itu dimaaf. Orang ngaji ibadah salah dimaaf. Udah ngaji puluhan tahun masih lupa aja. Iya emang itu modelnya kita begitu. Emang kita mengajinya yang penting duduk. Emang pulang aja yang kita baca lagi kita. Kalau kayak begitu berarti masih muda itu. Jadi kalau misalkan jamaah majlis Al-Hamid Musola Nur Hidayah pulang ngaji malam masih mutolaah, apa yang kita kaji berarti itu masih muda. Nah, iya kategori muda. Iya, artinya memang pengen dipelajari. Ya, tapi kalau misalkan kita datang hanya untuk isqatul wujub, menggugurkan kewajiban, itu juga bagus juga. Ya, bagus juga. Artinya apa? Ketika ibadah ada salah-salah itu dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang repot orang kalau dia nggak ngaji ibadah salah, satu dosa, dua nggak dimaaf kalau dia ibadahnya salah. Jadi jangan kita ya apa sebutnya ya kita bilang jadi orang bodoh itu enak, dia enak. Jadi capek-capek kerja nggak digaji. Paham kira? Dia kerja tapi nggak digaji, coba itu sakit nggak tuh kira-kira? Sakit. Jadi jangan mau bodohin. Ya jangan mau jadi bodoh, apalagi bodoh dalam masalah agama. Artinya minimal kita pernah pelajari. Sekalipun rukun wudhu kita lupa, sekalipun kita syarat sah wudhunya lupa, yang membatalkan wudhu lupa, tapi pernah dikaji, pernah dipelajari. Ya syarat sah sholat seperti apa, rukun sholat seperti apa. Udah sudah pernah ngaji, ya habis gitu. Ya masuk kuping kanan keluar kuping ya kanan lagi balik entar. Ya itu gimana? Nggak apa-apa. Itu termasuk orang yang dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini juga penting buat generasi kita. Ngaji jangan. Kadang ya orang tua zaman sekarang taunya anak udah selesai baca Iqra, udah juz amma, akhirnya apa? Anak nggak mau ngaji. SMP aja, MTS, selesai SD, MI, ya karena memang orang tuanya jauh dari agama sehingga udah cukup ngaji emang 6 tahun doang kali. Iya, dia kagak mau ngaji masa saya paksain? Iya nggak boleh diem orang tua dalam hal ini. Jadi kalau anak baru tiba SMP doang berhenti ngaji, ya apalagi SMA, jangan. Berarti kita kalah sama anak. Jadi sayang sama anak itu, sopan sama anak, ya tata krama kita kepada anak, adab kita kepada anak, bukan nempangan itu. Jadi kalau anak nggak mau ngaji, nggak mau sholat, berarti orang tua nggak boleh ngalah. Tapi orang tua harus berusaha bujuk, ya rayu, bilangin seperti itu, ya. Nah, khawatir karena kita takut sama anak, saking sayangnya sama anak, nggak mau ngomelin anak, nggak mau ngerasin anak. Iya, kecilnya disayang, kecilnya dimanja, tapi nanti ketika dewasa, ya orang tuanya dibikin nangis sama tuan. Nah, jadi anak yang masih kecil bukan dikerasin, bukan, tapi tegas. Orang tuanya selalu memberikan nasihat, selalu ngingetin, ya selalu ada sesuatu yang ya apa sebutnya mengajarkan anak, ya ada contoh tauladan dari orang tua, maka ketika dewasa anak bakal berpikir, oh, pantas ya dulu baba saya rada keras dikit, pantas dulu saya lihat perhatian orang tua saya asal maghrib ke masjid, kalau malam robok dia ngaji, orang tua saya kalau hari Tasu'a dia puasa Asyura tanggal 10 Muharram dia puasa. Oh setelah saya pelajari dalam apa yang saya pelajari di dalam kajian saya belajar ya kepada guru saya, benar berarti orang tua saya orang tua yang soleh.
Oh kemarin tanggal 1 Muharram ya, saya baru dapat dari guru saya. Apa itu? Emang ada keutamaan nulis basmalah 113. Saya baru tahu ternyata orang tua saya bukan hanya orang soleh, tapi dia tahu ilmunya. Paham? Oh, seperti itu. Ya. Jadi penting. Baik. Wa man kana fi talabil ma'siyati, dan siapa orang ya, siapa yang apa sebutnya yang berada di dalam maksiat, orang kalau dia ngerjain maksiat, ngerjain kejelekan, ngerjain keburukan, itu pada hakikatnya dia lagi ngapain sih? Kanatin naru fi qalabihi. Itu hakikatnya neraka yang lagi dia tuju, neraka yang lagi dia cari. Jadi kalau orang enggak sholat, orang maksiat, orang mencuri, orang mabuk, orang berzina, orang berjudi, orang durhaka kepada orang tuanya, orang nyakitin orang lain, orang merugikan orang lain, orang mengambil hak orang lain, pada hakikatnya kanatin naru fi talabihi. Itu dia lagi pengen kemana tuh? Ke neraka. Jadi begitu aja. Jadi sebenarnya orang kalau dia nggak mau ibadah, dia nggak mau jadi orang baik, dia nggak mau jadi orang soleh, dia mau milih jadi orang bodoh. Kalau bodoh itu kan lebih identik kemana? Kepada cahaya apa gelap? Kalau orang bodoh identik kepada rajin apa males? Males. Gitu. Jadi orang bodoh itu gak enak. Identik kepada males, nggak ada semangat, nggak ada apa sebutnya visi misi, nggak ada tujuan. Tapi kalau orang ada ilmu, dia ada cahaya, ada petunjuk. Saya harus bagaimana? Ke depan saya seperti apa? Hidup saya ini apakah hidup untuk sekedar di dunia atau untuk di akhirat? Itu kalau orang punya ilmu, kalau orang ada hidayahnya seperti itu. Nah itu penting. Kadang-kadang kan kita pengennya sesuatu yang kira-kira kita bisa nikmatin hanya sekejap mata saja. Amalan yang kira-kira hanya enak aja buat kita kerjain. Ay man ishtaghala fil ilmi nafi alladhi la yajuzu lil baligh al aqil jahlu kana fil haqiqati taliban lil jannati wa li ridwallahi ta'ala. Artinya siapa orang yang sibuk, orang punya kesibukan fil ilmi nafi. Dia kesibukannya apa? Nyari ilmu. Nyari ilmu manfaat, minimal seminggu sekali dah ngaji dah. Kalau seminggu sekali nggak bisa juga sebulan sekali. Sebulan sekali juga kagak ngaji. Setahun sekali, itu mah kagak ngaji dulu kan? Itu mah penutupan pembukaan doang namanya. Kagak ngaji sebutnya itu mah. Jadi minimal kita seminggu sekali, udah cakep banget dah. Kalau buat orang rawalele ngaji seminggu sekali udah cakep banget. Udah cakep banget. Jadi orang kalau dia kesibukannya nyari ilmu yang, kalau kita seminggu sekali nggak ngaji, berarti sisanya buat apa? Buat nongkrong ada waktunya, buat kondangan ada, buat kumpul-kumpul ada, buat ketawa ada, buat main HP ada, nonton YouTube ada, apalagi nonton perang tuh. Perang kita tontonin aja tuh live, mana ini bomnya nggak turun-turun? Orang lagi genjatan senjata, lagi keluar bomnya, seperti itu. Jadi kita perhatiin tuh, politik kita ikutin, seperti itu. Tapi agama kita nggak ikutin perkembangannya, seperti itu. Artinya apa? Perkembangan bukan perkembangan dunia agama, tapi bagaimana perkembangan kita dalam ibadah kita, keseharian kita. Kayaknya ibadah saya begini-begini aja kayaknya. Makin bertambah usia bukan makin semangat tapi makin males. Bener gak? Coba, orang bertambah usia itu bukan makin semangat tapi makin males. Kenapa? Karena dibarengkan dengan fisik yang kurang. Kalau masih muda stamina ada, cuma lagi-lagi hati yang masih gelap. Akhirnya apa? Dijauhkan dari ibadah, udah sibuk dengan kehidupan dunia. Masih muda lah, nyari duit dulu biar banyak. Akhirnya duitnya dikumpulin banyak, datang tua, masa tua katanya pengen ibadah. Badan kurang. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Jadi orang yang mu'ammir, Allah tambahkan usianya, itu pada hakikatnya nunakisu fil khalqi,
itu bukan bertambah kesehatannya, tapi malah nukas fuki. Jadi ketika orang bertambah usia bukan makin enak badannya, tapi makin kurang jatah kenikmatan itu kesuhu. Jadi kurangnya Allah nikmatnya. Ya, nambah usia bukan makin gagah. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong, saya 60 tahun 70 masih gagah. Pokoknya kalau malam Jumat sunnah Rasul bisa 3 kali saya. Itu kira-kira yang begitu ngomongnya omdo apa bener itu? Omdo, omong doang. Omong doang. Iya, artinya hal-hal seperti itu gak usah pakai diomongin ke orang. Baik. Nah, orang yang sibuk dengan ilmu yang manfaat, yang la yajuzu, ya tidaklah boleh bagi orang yang berakal balik, berakal jahluhu, ya tidak mengetahui atau bodoh pada ilmu tersebut, karena fil haqiqati talibanil jannah, maka pada hakikatnya orang tersebut, orang yang menyibukkan belajar ngaji terus, itu hakikatnya dia sedang mencari surga, waliridhallahi ta'ala, dan dia sedang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya. Ya, anak-anak kita yang pada pesantren, yang pada belajar di sekolah-sekolah agama, yang masih pada ngaji habis maghrib baca Quran sama gurunya, ya luar biasa itu Pak. Ya, seperti itu. Jadi hakikatnya mereka sedang mencari surga dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana muridan lil ma'siyati kana fil haqiqati taliban lin nari wa li sukhtillahi ta'ala. Orang yang menginginkan ya maksiat, orang yang punya keinginan untuk melakukan maksiat, itu hakikatnya dia sedang mencari neraka, dia sedang menuju ke neraka, wal syukhtillahi ta'ala, dan hakikatnya orang tersebut sedang mencari menuju kepada murkanya Allah Subhanahu. Iya, ya Allah senang orang yang maksiat. Orang maksiat itu orang yang apa itu? Orang yang bangkang, orang yang lawan kepada Allah. Allah kepengen kalian taat, tapi ya, sama kayak orang tua kepengennya nyuruh ke warung, tapi anaknya nggak mau. Itu kira-kira anak yang nggak mau disuruh sama orang tua, kira-kira orang tua senang apa marah? Marah, syukhtillah, Allah juga marah. Ketika hambanya nggak mau ibadah, ketika hambanya nggak mau sholat, ketika hambanya nggak mau bersyukur kepada Allah, ketika hambanya nggak mau ngaji, nggak mau memperbaiki diri, itu Allah bukannya senang. Syukhtillah, karena fil haqiqati syukhtillah. Hakikatnya dia sedang datang kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Cuma ini berat. Ya. Yang begini-begini mah sama yang kagak ngaji, yang ibadah jangan sampai jangan. Takutnya dia pikiran. Kayaknya orang yang sering sholat ke musola, yang sering ngaji, mulutnya pedes amat ya. Dia kata gitu. Iya. Ya gue tahu gue malas ibadah. Ya saya tahu saya orang yang bodoh. Saya nggak mau ngaji. Tapi jangan begitu-begitu. Nah inilah pentingnya kita bisa menata lisan kita. Ya, jadi dakwah itu ya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Jadi pakai hikmah. Ya, jangan langsung apa sebutnya? Ya, ngomong langsung ke orangnya begini nyeramai, jangan. Ya, bil hikmah, dengan hikmah, ya dengan kebijaksanaan. Gak usah pakai ngajak dulu, udah asal ada yang nongkrong, misi ya, mau mana? Sholat, misi, mau kemana? Ngaji, itu aja dulu. Lama-lama orang melihat, malu dengan sendirinya. Udah tiap waya ini kalau mau sore ke musola, kan gitu. Ini tiap saya tegur sopan orangnya, berarti menandakan bosnya orang yang ke musola, orang yang ngaji, dia punya akhlak. Dia punya adab, lisannya bagus ketika dia bertutur kata, nyaman ketika saya ngobrol dengannya, saya merasa dihargai, dihormati. Tapi ketika kita tinggi ilmu, kita rajin ibadah, kemudian kita tidak mau menyapa, kita berbicara kepada mereka, bahkan kita tidak mau menempelkan tangan kita kepada mereka, berarti itu awal daripada kesombongan orang-orang yang kata dia orang baik, ya seperti itu. Jelas ya. Wal maqalatus sabi'atu, dan maqalah yang ketujuh, an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Yahya bin Mu'adz semoga Allah meridai, ma'asallaha karimun ay hamidul fi'ali wa huwa may yukrimu nafsahu bit taqwa bil ihtirazi 'anil ma'asi.
tidaklah apa itu ya, tidaklah akan didurhakai ya tidaklah durhaka kepada Allah karimun, orang yang mulia. Siapa itu orang mulia? Hamidul fi'al, orang yang bagus perbuatannya, orang yang terpuji perbuatannya. Siapa itu orang yang karim, orang yang hamidul fi'al? May yukrimu nafsu bittaqwa, orang yang memuliakan akan dirinya dengan ketakwaan. Wabil ihtirazi 'anil ma'asi, dan menjaga daripada maksiat. Jadi Allah mah tidak akan didurhakai ya, tidak akan dilanggar ya oleh orang-orang yang karim. Siapa itu orang karim? Orang yang bertakwa. Ya, kalau misalkan kita masih sering maksiat, masih sering durhaka, ya berarti kita belum bertakwa benar. Ya kita juga semua, kita pada hakikatnya belum jadi orang bertakwa. Kalimatnya kan la'allakum tattaqun. La'alla itu harapan. Mudah-mudahan kamu besok jadi orang bertakwa. Besok, bukan sekarang. Jadi orang yang ngaku sekarang dia orang soleh, orang baik, ahli ibadah, tukang ngaji, ahli sodako, belum tentu besok jadi orang baik. Sekarang iya, lu lagi punya duit, ahli sodako. Sekarang iya, badan sehat, rajin. Sekarang iya, karena dia punya jabatan di musola, di masjid, dia rajin ibadah. Coba kalau dia nggak punya jabatan, coba kalau dia nggak punya harta, coba kalau dia tidak dimuliakan, masih ibadah apa enggak? Nah, sekarang, maka kita mintanya la'allakum tattaqun. Jadi orang bertakwa adalah orang yang berproses untuk terus menjadi orang bertakwa, terus jadi orang baik. Jadi nggak ada jaminan, ya. Nggak ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita akhir hayat kita ya itu jadi orang yang bertakwa. Sekarang boleh kita ngaku, tapi besok betul-betul. Nah, yang bisa menjaga itu siapa? Diri kita. Yang bisa tahu kita kedepannya seperti apa, ya kita. Makanya hati yang bersih, akal yang selamat, akal yang sehat itu bisa ya menjadi sebab ya perubahan. Bagaimana kita bisa memikirkan apa yang terjadi pada diri kita. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seorang itu enggak bakal bisa berubah kecuali yang bisa berubah siapa? Dirinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau enggak sungguh-sungguh Allah enggak kasih jalan. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh karena kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan jalan. Jadi kalau pengen kita mendapatkan ridhonya Allah, ya pengen dekat kepada Allah, berarti jalannya harus kita tempuh, jalannya harus kita lewati, seperti itu. Baik, wabil ihtirazi 'anil ma'asi, ya, dan menjaga dari maksiat. Wala atharad dunia, dan tidak akan memiliki kehidupan dunia. Jadi orang yang bertakwa dia tidak akan memiliki kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Jadi dia pilih apa? Akhirat. Dunia itu bukan tujuan buat orang yang bertakwa. Jadi kalau orang dia bertakwa, calon orang-orang baik, calon ahli surga, dia nggak bakalan disibukkan kehidupan dia seluruhnya dengan kehidupan dunia. Dari pagi sore, ya sore, pagi lagi, ya dipikirin cuma dunia. Sholat lewat, istri nggak sholat, sebodoh, yang penting gua lagi duit itu bini gua. Dia tahu itu aja. Anak nggak ngaji, anak nggak bisa baca Quran, anak nggak bisa sholat. Iya, yang penting saya bahagia, saya bisa jalan-jalan, bisa wisata ke sini, anak saya bisa makan enak. Tuh, jadi itu, ya kita nggak pernah. Ya itu orang tua buat ngasih makanan enak, buat bahagian anak. Tapi kebahagiaan sesungguhnya bukan kebahagiaan dunia. Tapi kebahagiaan sesungguhnya ada kebahagiaan ketika orang tua bisa mendidik anak, bisa jadi anak soleh. Sholat, ngaji, bapak dengar bacaan Quran, itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika orang tuanya wafat, nanti yang akan mensolatkan siapa? Anaknya. Kita udah dikit serahin semua sama Amil. Udah Mil, borongan, borongan. Anaknya banyak mana? Anak lakinya banyak banget kagak ada nyolatin. Anaknya banyak banget mana? Kagak turun ke liang lahat. Anaknya banyak banget mana yang talkinin? Borong Mil sekalian borong. Ya orang duit baba masih banyak sih.
Udah disiapin memang buat mati itu, disiapin buat. Jadi ya ini ya susah, rada berat, nggak gampang ya. Wala atharatu la qaddama wala faddalaha, ya tidak bisa didahulukan dan tidak bisa diutamakan. Jadi dunia itu nggak bisa diutamain, nggak bisa. Jadi kalau orang ya saya utamain dunia dulu ntar baru akhirat, nggak bisa. Akhirat dulu baru dunia, nggak bisa diutamain. Ya saya ngutamain ya hidup dulu, ntar kalau udah tua baru saya ibadah, nggak bisa. Alal akhirati, di atas akhirat hakimun. Siapa itu? Orang yang bertakwa. Hakimun, orang yang bijak, ya ay musibun fi af'alihi, orang yang benar-benar dalam perbuatannya. Wa huwa may yamna'u nafsahu min khalafati aqlis salim, yaitu orang yang mencegah ya akan dirinya, hawa nafsunya, dari menyalahi kemauan akalnya yang selamat, yang sehat ya. Jadi orang yang hakim, orang yang bijak, orang yang bertakwa, orang yang baik, dia tidak akan tertipu dengan kehidupan dunianya. Dia tidak akan menyibukkan kehidupan dunia sehingga melupakan kehidupan akhirat. Jadi usaha mah tetap usaha, kerja mah tetap kerja, tapi kita lihat nih anak kita lihat saudara kita, coba dia pada sholatnya, dia pada ngaji apa enggak ya, hubungan keluarga gimana, silaturahminya gimana. Itu kan akhirat juga sama silaturahmi ya. Yang sampai kita udah masing-masing berkeluarga, akhirnya kita nggak tahu kabar ahwal ihwal, keadaan saudara kita, gimana saudara kita, ibadahnya, kan begitu. Nah, itu penting, karena ketika orang tua sudah tidak ada, maka baktinya kita kepada orang tua adalah dengan silaturahim, menjaga ikatan tali silaturahim kepada saudara ya. Wal maqalatu tsaminatu wallahu alam. Silakan kalau tanya. Ada pertanyaan? Cukup. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya izin ya besok Rabu ba'dal asr ya saya akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah ya bersama rombongan ya dari wilayah kita ya, termasuk Bapak RW 01. Saya minta doanya ya, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kesehatan, sehingga kami bisa sampai ke tanah suci beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan khidmat, bisa menyelesaikan segala rangkaian manasik ibadah umrah ya, itikaf dan perbanyak ibadah di sana, dan insyaallah bisa kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, membawa umrah yang mabrur. Dan mudah-mudahan Bapak semua yang hadir di tempat ini, insyaallah mudah-mudahan Allah takdirkan semua bisa ya berziarah ke Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua ya, berhubungan ya perjalanan saya adalah perjalanan sakral tanah suci ya, karena kita semua pasti punya dosa dan terutama saya yang banyak bicara di depan ini, maka dari kerendahan hati saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin Pak ya. Ya, kalau saya punya salah, maafin. Mudah-mudahan ini sebagai sebab Allah berikan kelancaran, keselamatan di dalam perjalanan kami. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Rabu depan ngaji apa enggak? Nah, kali ada ini mau streaming, mau streaming dari Mekah. Ya, jadi ngaji diliburkan dulu ya. Ya, jadi mungkin 2 malam atau 3 kali ngaji mungkin. Ya. 3 kali ngaji karena saya 15 hari, agak lama juga ya. Jadi akan datang atau akan tiba pada minggu ketiganya ya, tanggal 16 ya, 16 ya. Mungkin kita 2 atau sampai 3 kali ngaji diliburkan. Saya yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 sampai 16 Juli.